Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah min kulli su'in wa rabbi sayyidina Muhammadin syafi'ina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Thumma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa yawmidin khususan lana sayyidina Hasan Basri wa sayyidina Al-Jannati wa qadri wa syekh wa qadir jalan wa syekh wa min kulli wasana madani. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa sallam ashkur anna bismillahir manzari. وشيخ والدين من الدخول أمامنا ومشاكلنا وعلمنا والدنا ومهاتنا وقرابتنا وذكرنا وجعلهم علينا ولا تعجل إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين أمام أقل الرشوم بالرحمة والمغفرة ويعين علينا وعلى أزواجنا وذرياتنا بركات أموال وأسرارهم وعلومهم وحاتهم وخصوصياتهم وكرامتهم في دين الدنيا والآخرة اللهم يرزقنا وأزواجنا وذرياتنا توبة ومغفرة وتوفيق وهداية والاستقامة وحسن الخاتمة على هذه النية وعلى كل من ويسرك الصالحين وبعدنا بها الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar Taqwa yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya diwalah kembali kita pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih kitab Sabil al-Muhtadin yang membicarakan tentang bab wudu. Diiringi dengan salawat serta salam, semoga terlimpahkan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, kerabat, zuriat, bahkan mengikut beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita sama-sama memperbaharui niat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di masjid ini sunnat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita sudah berada pada tanggal 1/8 Ahad, Senin, Selasa, Rabu, 14 lah. 14 lah ya. Nah, 14, 15 artinya pertengahan bulan Rajab sudah kita. Pada terakhir
terasa kita berada di pertengahan bulan Rajab. Nah, di bulan Rajab ini kita diingatkan kembali tentang kejadian yang luar biasa, di luar akal, yang terjadi pada baginda Nabi kita Muhammad SAW, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra itu artinya perjalanan di waktu malam dari masjid ke masjid, sedangkan Mi'raj itu adalah naiknya Nabi, yang naik ke atas. Mi'raj dari Masjidil Aqsa Palestina yang saat ini di daerah itu masih bergejolak antara Hamas dan yang lainnya dengan Yahudi Israel. Kita doakan semoga mereka mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setiap orang yang melakukan perjalanan jauh, pasti yang menunggu ini mengharap oleh-oleh. Oleh-olehnya apa oleh-oleh yang dibawa? Apalagi perjalanan Nabi ini sangat jauh. Sedangkan perjalanan yang hitungan jam aja itu pasti apa oleh-olehnya nih, pasti mencari oleh-olehnya. Nah, oleh-olehnya tadi diambil apa Nabi, apalagi Nabi kita ini perjalanan sangat jauh, Berapa jauhnya? Kalau kita hitungnya langit 7, jauh banget sudah. Antara langit ke langit itu berapa sudah jaraknya? Tambah lagi naik ke atas lagi Sidratul Muntaha atau Mustawa. Yang sudah kita ketahui oleh Nabi itu yang dibawa adalah perintah sholat 5 kali dalam sewaktu sehari semalam. 5 kali dalam sehari semalam. Yang barang siapa mengerjakan kelimanya, berarti sama dengan mengerjakan sholat 50 waktu. Barang siapa mengerjakan sholat 5 kali dalam sehari semalam 5 waktu, berarti sama mengerjakan sholat 50 waktu. Karena satu kebaikan dibalas 10. Satu kebaikan dibalas 10. Nah, jadi siapa yang mengerjakan sholat 5 waktu, berarti mendapatkan oleh-oleh dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan barang siapa tidak mengerjakan sholat 5 kali dalam sehari semalam, berarti kada hendak mendapat oleh-oleh tadi. Karena diambilnya alias disia-siakan aja. Nah, kemudian kita masuki pelajaran kita, pelajaran kita. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Syekh Ibnu Hajar berbeda pendapat dengan Syekh Ramli tentang orang yang memperbaharui wudunya
apakah cukup niat wudunya dengan mengangkat hadas dan niat memperbolehkan mengerjakan sholat atau tidak cukup. Maka yang diperpegangi oleh Syekh Ramli dalam kitabnya Nihayah yang mengikut fatwa ayahnya bahwa tidak memadai yang demikian itu, maka tidak cukup dalam wudu yang baru mengangkat hadas, dan juga dengan wudu yang terdahulu ia sudah boleh mengerjakan sholat. Karena tidak memadai niat memperbolehkan sholat pada waktu yang baru, tetapi memadai dalam niat wudunya dengan berniat saja dan niat menunaikan wudu. Nah, jadi orang yang memperbaharui wudu itu jangan meniat atau jangan berniat mengangkat hadas, ya kan? Karena itu kan memperbaharui aja, wudunya kada batal, cuma nak memperbaharui wudu, maha nyari kita. Jadi kada usah berniat mengangkat hadas. Jadi yang niatnya hanya menunaikan atau mengerjakan wudu, ya kan? Sejak aku berwudu, itu aja. Jangan sejak aku mengangkat hadas, nah kada terangkat, ya kan sudah hadas, kada ada lagi. Sudah kada berhadas maksudnya, ya kan? Masih wudunya masih yang dahulu masih kada batal. Jadi cukup sejak aku berwudu karena mentah sebenarnya. Nah, itu pendapat Syekh Ramli. Dan yang diperpegangi oleh Syekh Ibnu Hajar di dalam Tuhfah memadai bagi orang yang memperbaharui wudunya dengan niat mengangkat hadas dan niat memperbolehkan sholat, karena dianggap mengangkat hadas dan memperbolehkan sholat bukan sebenarnya seperti meniatkan fardu bagi yang mengulang sholat fardu, sedang fardunya telah tunai dengan sholat yang pertama, sedang sholat yang kedua jatuh sunnah. Ini pendapat Ibnu Hajar, ya kan? Kada apa-apa udah sidin niatnya mengangkat hadas. Tidak disyaratkan dalam mencukupkan niat yang tersebut di atas memerlukan niat yang benar-benar mengandung arti mengangkat hadas, tetapi cukup secara umum. Dan tempat semua macam niat yang disebutkan di atas ialah pada orang yang sehat, yakni sehat dari penyakit istihadah atau keluar air kencing terus-menerus atau yang serupa itu. Jadi niat yang mengangkat hadas tadi itu, ya kan, untuk orang yang sehat, orang yang sehat. Sedangkan orang yang terus-menerus berhadas kada bisa berniat mengangkat hadas, kada bisa, ya. Jadi niatnya sengaja aku berwudu untuk memperbolehkan sholat, ya, untuk mengerjakan sholat, istighfar sholat.
nawaitu istibahati sholat ya kan sengaja aku membolehkan sholat. Nah itu bagi orang yang ada penyakit ya, penyakitnya itu misalnya istihadah. Ya, istihadah ini bisa terjadi dengan perempuan ya kan, perempuan ini keluar terus darahnya keluar terus, istihadah karena ada pelatihan. Laki-laki bisa juga ya itu selisih baul namanya. Ya kalau kami kok ada simpisan, kalau ada harus. Nah ini kalau bisa dia mengangkatkan hadas berawak, kalau bisa dia. Jadi niatnya istibahati sholat tadi untuk membolehkan sholat. Jadi niat mengangkat hadas tadi itu untuk orang yang sehat. Sedangkan orang yang sakit jangan berniat mengangkat hadas tadi, karena ada terangkat juga hadasnya. Iya kan? Tidak awal harus karena mengangkat hadas. Kalau ada penyakit karena ya kan. Ini bisa terjadi dengan perempuan, bisa dengan laki-laki, bisa juga ya. Kalau perempuan, iya. Kalau orang harus darah, kalau orang harus ada berlebihan, ya kan? Nah, itu penyakit kan? Kalau laki-laki, ya selisih baul dengan ya kan? Kada betisan, kami kenapa ada motis kalau orang harus. Sedang orang yang menderita penyakit di atas yang selalu berhadas, maka cukup dalam wudunya berniat memperbolehkan selain dari yang disebutkan tadi, yang membolehkan sholat. Sengaja aku berwudu untuk memperbolehkan sholat, itu niatnya. Tapi sebelumnya itu ya kan dibasuh, dahulu dibasuh, hanya dibalut dulu. Dan orang yang seperti itu kada boleh berwudu kalau waktu sholat belum masuk. Ya, kada bisa langsung waktu sholat belum masuk berwudu sudah, kada boleh. Harus masuk dulu waktu sholat, hanya wudu. Kada bisa sebelum waktu sholat masuk berwudu, kada bisa. Itu orang yang penyakit. Terkecuali niat mengangkat hadas dan niat bersuci dari hadas dan bisa. Niat yang seperti itu, niat yang seperti itu tidak memadai baginya karena ternyata ia selalu berhadas dan hadasnya tidak akan terangkat. Inilah pendapat yang sahih yang dipegangi ya. Sunnah bagi orang yang selalu berhadas mengumpulkan niat atau memperbolehkan sholat dengan niat mengangkat hadas agar keluar dari perbedaan pendapat dengan pendapat orang yang mengatakan wajib mandi, ya, mengatakan wajib mandi. Hukum orang yang selalu berhadas terhadap segala yang boleh dikerjakan selain dari sholat seperti hukum orang yang bertayamum dan tidak berbeda. Kalau dalam wudunya diniatkan untuk memperbolehkan sholat atau tawaf, maka boleh
dikerjakan dengan wudu itu. Dan jika diniatkannya seperti itu, maka tidak boleh dikerjakan dengan wudu itu. Artinya sama dengan tayamum, jangan orang yang terus-terusan berhadas. Artinya di tayamum itu kadang-kadang menggabung dua sholat fardu. Satu tayamum itu sekali sholat fardu aja. Untuk sekali aja durasinya. Kada boleh dua. Kecuali sunnah dengan fardu bisa. Sama bisa. Dua kada boleh tergabung dua sholat fardu. Harus satu aja. Satu sholat fardu, satu sunat boleh. Tapi untuk dua sholat fardu, satu tayamum kada boleh kerja. Barang yang diperbolehkan dalam wudu bagi orang yang selalu berhadas atau pada tayamum, orang yang bertayamum ada 3 tingkatan martabat. Martabat yang pertama adalah fardu ain. Martabat yang kedua sholat secara umum atau sholat sunat atau sholat jenazah. Dan martabat yang ketiga menyentuh Al-Quran, membaca Al-Quran, sujud tilawah, sujud syukur, i'tikaf, atau suami melepaskan haknya pada istrinya yang sedang haid. Maka apabila diniatkan dalam wudunya atau tayamumnya memperbolehkan martabat yang pertama. Yang pertama adalah sholat adalah fardu ain, adalah fardu ain. Martabat yang pertama adalah fardu ain. Maka boleh dikerjakan dengan wudunya atau tayamumnya segala yang ada pada martabat yang pertama. Kedua dan ketiga. Jika diniatkan kedua dan ketiga, jika diniatkan sesuatu yang ada pada martabat yang kedua, dibolehkan mengerjakan yang ada pada martabat yang pertama. Dan jika diniatkan membolehkan sesuatu yang ada pada martabat yang ketiga, boleh mengerjakan yang ada pada martabat itu dan tidak boleh mengerjakan apa yang ada pada martabat yang pertama. Dan yang ada pula yang ada pada martabat yang kedua. Kalau seorang ragu sesudah berwudu yang niatnya mengangkat hadas, kemudian dia mengambil wudu lagi hanya sebagai cadangan, tetapi ternyata ia berhadas, maka wudunya yang kedua tidak memadai karena terdapat keraguan dalam niat tanpa adanya alasan. Berbeda jika ternyata ia tidak berhadas, maka memadai wudunya karena darurat. Dan sebagai bandingannya seperti orang yang mengqadha sholat yang terdahulu, namun dia ragu apakah sholat itu wajib baginya. Tetapi kemudian ternyata sholat itu wajib baginya, maka sholatnya tidak memadai. Tetapi kalau ragu dalam wudunya, sesudah terjadi hadas, lalu dia berwudu dalam keadaan ragu,
memadailah wudunya sekalipun ia ragu dalam niat. Karena yang asalnya ia berhadas dan ia telah mengerjakan yang wajib, dan yang seperti inilah yang tercantum dalam kitab Nihayah. Barangkali sampai di sini aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan para mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa keturunan kita, turun kita dan tanpa kaum muslimin dan muslimat, dan mudah-mudahan Allah Taala mengabulkan segala hal yang kita agar benar dan akhirat, dan mudah-mudahan Allah Taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.